Halo anak-anak ibu yang baik, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu, tetap semangat. Dan jangan lupa berdoa ya nak. Setiap memulai dan mengakhiri aktivitas kita, mari berdoa kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa membimbing hidup kita. Oke anak-anak ibu yang baik, pada hari ini kita akan belajar agama dari peran keluarga yang kedua, anggota keluargaku. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari yaitu orang tuaku. Orang tuaku itu terdiri dari ibu dan ayah. Orang tuaku yang paling dekat dengan aku. Orang tuaku yang selalu merawat, membimbing, dan memberikan segala kebutuhanku. Maka aku sangat mencintai keluargaku. Dan kita diajak pada minggu yang lalu agar kita tidak pernah menyakiti hati orang tua kita. Kita harus menghormati mereka. Oke anak-anakku yang baik, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu anggota keluargaku. Keluarga merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut untuk kita syukuri. Orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Orang tua selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Orang tua itu selalu merawat kita dengan baik, memelihara kita, menjaga kita. Supaya orang tua selalu bahagia, maka kita sudah sepantasnya untuk selalu menghormati orang tua kita lewat rajin belajar, mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, mendengarkan nasihat orang tua, dan melakukan perintah-perintahnya. Kita juga diajak untuk tidak lupa bersyukur kepada Tuhan atas orang tua yang telah diberikannya kepada kita. Anggota keluargaku itu, anggota inti keluargaku adalah ayah, ibu, dan anak. Dan anggota keluarga semuanya itu yang tidak termasuk anggota inti adalah saudara-saudari kita, bibi, paman, nenek, dan kakek. Itu adalah anggota keluarga besar, berarti bukan anggota keluarga inti. Oke anak-anakku yang baik, pada saat ini kita akan mendalami makna peran anggota keluarga. Maka di sini nanti dapat dilihat apa tugas dan peran anggota keluargaku. Maka anak ibu yang baik boleh dilihat siapa-siapa saja anggota keluarga di rumahnya. Ada mungkin nenek, kakek, bibi, paman, entah siapalah yang berada di rumah kita. Dan juga hanya adik, bapak, abang, atau mama ada juga ya. Itu juga anggota keluargaku. Maka apa yang menjadi tugas anggota keluarga? Tugas menjadi anggota keluarga ayah itu adalah mencari nafkah untuk membiayai keluarga. Sedangkan ibu itu adalah untuk mengurus rumah tangga. Maka ayah dan ibu selalu berperan untuk membutuhi segala kebutuhan keluarganya. Sedangkan peran anak itu ya di rumah yaitu membantu orang tua. Perannya lagi apa? Bahwa anak itu menuruti perintah orang tua. Semua anggota keluarga itu memiliki tugas. Tadi ibu singgung tugas ayah itu adalah mencari nafkah untuk membiayai hidup keluarganya. Sedangkan tugas ibu itu mengurus rumah tangga. Apa tugas anak-anaknya? Mungkin sudah dibuat jadwal ya nak, menjadi contoh. Si Iwan menyapu rumah hari Selasa. Si Kalista membersihkan kaca hari Rabu. Itu udah tugas. Berarti semua keluarga itu berperan dan masih banyak lagi ya. Oke anak-anakku yang baik, dan bagaimana cara kamu untuk menyayangi teman anggota keluargamu? Ya, satu dengan yang lain harus hidup rukun. Bagaimana keluarga yang hidup rukun itu? Keluarga itu saling memberi hati, saling mengasihi,
dan selalu mendahulukan satu dengan yang lain. Nah, dalam keluarga itu harus ada juga senyum, ramah, sapa. Dalam keluarga itu juga harus ada tolong menolong, minta maaf, permisi, dan mengucapkan terima kasih. Ya, itu harus ada dalam keluarga. Maka dengan demikian, anggota keluarga itu saling mencintai satu dengan yang lain. Jika memiliki peran yang baik dan memiliki tugas masing-masing, maka keluarga ini akan nampak damai dan tenang. Dan bagaimana ada keluarga yang mungkinnya yang berantakan, yang tidak akur, ya memang selalu ada itu. Dan ada juga keluarga yang sangat rukun, damai, tenang, dan teduh. Mengapa bisa mereka damai? Karena mereka menjalankan peran dan tugas masing-masing. Mereka saling senyum, ramah, sapa. Mereka selalu tolong menolong, permisi, berterima kasih, dan masih banyak lagi yang ibu bilang tadi ya. Maka tanamlah dalam keluarga itu minta tolong, permisi, minta maaf, dan terima kasih. Biasakan itu dalam keluarga, maka keluarga itu nanti akan nampak bahagia. Jika ada yang salah, ya minta maaflah. Jika ada yang bersalah, mari kita memaafkannya. Karena itu adalah anggota keluarga, saling mencintai satu dengan yang lain. Maka ayah dan ibu selalu mencintai anaknya. Maka hendaknya juga anaknya ini juga mencintai orang tua. Seluruh keluarga harus saling mencintai satu dengan yang lain. Ada kisah mengenai Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 1-28. Boleh anak-anakku yang baik, kisah Yusuf ini mungkin sudah pernah didengar di sekolah minggu, di sekolah ya, bahwa kisah Yusuf itu adalah anak kesayangan Yakub. Maka saudara-saudaranya semua sangat membenci Yusuf ini. Karena memang Yusuf ini adalah anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Yusuf mereka jual ke Mesir karena rasa cemburu iri hatinya. Tetapi walaupun saudara-saudaranya telah menjual Yusuf, Yusuf mengampuni mereka. Dan Yusuf merindukannya. Itulah yang ada nanti di Kejadian 45 ayat 1-28. Nah, saudara-saudaranya disuruh oleh Yakub ayahnya ke Mesir untuk membeli gandum karena terjadi kelaparan. Ya, segala gandum sudah habis di Israel, maka Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Di Mesir, Yusuf sudah menjadi raja. Yusuf menjadi raja di Mesir berkat pengetahuan, yaitu dia mampu mengartikan mimpi. Itu adalah jalan Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Maka saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika Yusuf melihat mereka, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Di depan semua orang ia berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruh keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada pun seorang yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Maka Yusuf mengatakan, keluarkan dulu semua orang agar dia tenang berbicara dengan saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia sekeras-kerasnya.
sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Lalu Yusuf mengatakan, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Maka seizin Allah, saudara-saudaranya itu menjual Yusuf ke Mesir. Maka anak-anak ibu boleh dibaca lebih lanjut ya. Bagaimana nanti Yusuf ini sangat mengasihinya dan memberikan semua apa yang mereka inginkan ya, dibawa ke Israel. Dan di akhir cerita nanti saudara-saudaranya membawa keluarganya, ayahnya ke Mesir. Maka dengan demikian mereka bersatu kembali di Mesir berkat Yusuf. Maka anak-anakku yang baik, boleh kita meneladani Yusuf. Yusuf itu tidak pernah dendam dengan saudara-saudaranya. Yusuf itu tidak pernah menyakiti, membenci saudara-saudaranya. Yusuf itu mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan rindu dengan saudara-saudaranya, memeluk saudara-saudaranya, menangis terharu karena saudara-saudaranya datang menjenguk, datang ke Mesir. Maka anak-anakku yang baik, pelajaran bagi kita adalah mari kita saling memaafkan. Anggota keluarga itu harus mampu saling memaafkan, saling menerima. Ada tadi Ibu bilang kan, tolong menolong, berterima kasih, permisi, minta maaf. Maka kalau kita lakukan yang 4 ini, maka anggota keluarga itu akan damai, aman dan tentram. Bagaimana aku permisi? Contoh anak-anakku yang baik. Kalau kamu pergi ke rumah temanmu, permisi sama orang tua. Begitu juga ayah dan ibu saling permisi kalau pergi keluar. Minta tolong. Maka jangan sekali-sekali anak-anakku yang baik memaksakan ambilkan itu. Tidak boleh. Sehendaknya kata-kata itu, tolong ambilkan itu. Tolong bayarkan uang sekolahku, Ma. Tolong beli bukuku, Ma. Tolong beli bajuku, Ma. Itu minta tolong, maka enak bahasanya. Lalu berterima kasih. Maka setiap barang yang diberikan orang tua dan keluarga, ucapkan terima kasih. Jika anggota keluarga memaafkanmu, ucapkan terima kasih. Jika ibu membayar uang sekolahmu, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu, karena sudah membayar uang sekolahku. Terima kasih Pak, karena Bapak udah capek bekerja untuk membiayai kami. Ya. Itu mengucapkan terima kasih. Dan juga meminta maaf. Ya. Mungkin kata meminta maaf ini ada yang sulit untuk melakukannya. Mari kita memberi hati untuk saling meminta maaf. Keluarga yang baik adalah keluarga yang dapat menerima setiap anggota keluarga apa adanya. Seperti Yusuf tadi yang dibenci dan bahkan dijual oleh saudara-saudaranya di tanah Mesir. Walaupun demikian, Yusuf tetap mencintai dan menerima kembali saudara-saudaranya. Yusuf memberi kehidupan yang baik bagi seluruh sanak keluarganya. Maka mari kita mencontoh anakku yang baik. Sebagai tugasmu yang pertama adalah tulislah doa untuk anggota keluargamu agar saling mengasihi, mencintai, dan tolong menolong satu sama lain. Yang kedua adalah buatlah gambar love di buku tulismu dan tulislah nama-nama anggota keluargamu yang tinggal serumah dengan kamu. Yang ketiga, tuliskan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lah berikan kepadamu. Oke, demikian anak-anakku. Sekian dan terima kasih.